7 kiai yang kewaliannya dibongkar. Kiai Hamid Pasuruan. Pertama, Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang. Kiai Haji Maimun Zubair adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang. Sebagai ulama, Mbah Mun adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Mbah Mun dilahirkan di Karangmangu Sarang, hari Kamis Legi, bulan Syaban, tahun 1347 hari atau 1348 H atau 28 Oktober tahun 1928 dan meninggal dunia di Mekah 6 Agustus tahun 2019. Banyak yang menyatakan Mbah Mun adalah wali, tapi yang menarik adalah pengakuan Kiai Hamid tentang kewalian Mbah Mun. Ketika Mbah Mun muda pulang kembali dari belajar di Mekah sekitar 1950, para kiai kos yang sedang berkumpul di rumah Kiai Masum sibuk memuji kehebatan Gus Mun, hingga Mbah Hamid yang hadir merangkum pujian kepada Gus Mun. Berikut pujian itu. Gus Maimun adalah seorang yang cerdas, alim, syolih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, seorang sufi, dan seorang wali dari wali-wali Allah. Mendengar pengakuan tersebut, tokoh yang hadir terkejut karena Gus Mun baru berusia 22 tahun. Pada kesempatan lain, Kiai Hamid juga menegaskan kewalian Mbah Maimun. Seorang politikus datang ke Kiai Hamid, memohon doa dan solusi di Pasuruan. Politikus muda itu kemudian disergap dengan pernyataan, "Ngapain kamu kesini? Sana ke Kiai Maimun, wali muda." Demikian pengakuan Kiai Hamid terhadap kewalian Mbah Mun. Kedua, Kiai Haji Masum Mahfudi, Karanggawang, Demak. Kiai Haji Masum Mahfudi yang akrab disapa Mbah Masum adalah pendiri Ponpes Fathul Huda. Mbah Masum lahir di Karanggawang 5 Ramadan 1347 Hijriah atau 15 Februari tahun 1929 Masehi. Beliau adalah mursyid Thariqah Qadiriyah, wa Naksabandiyah dan Mujiz Dalailul Qorot. Kiai yang selama hidupnya menjalani riyadhah puasa. Meninggal dunia Senin 24 Rajab 1426 hari, bertepatan 29 Agustus tahun 2005. Banyak yang menyatakan Mbah Masum adalah wali karena kemanjuran doanya. Kewaliannya juga pernah dibongkar oleh Kiai Hamid Pasuruan dan disaksikan oleh Kiai Yasin Maisyadi, pengasuh Ponpes Al-Huda Wonosalam Demak. Suatu saat pada 1970-an, Kiai Yasin Mudasawan ke kediaman Kiai Hamid di Pasuruan. Mengetahui sang tamu dari Demak, Kiai Hamid menceritakan bahwa di Demak juga ada seorang waliullah. Karena penasaran, Kiai Yasin mendengarkan ucapan Kiai Hamid secara seksama apa yang didawuhkan Kiai Hamid. Beliau menyampaikan, di sebelah barat, Pasar Buyaran ada jembatan besar. Kalau ke utara, ada pesantren yang diasuh seorang wali Allah. Pada akhirnya, Kiai Yasin mengetahui bahwa yang dimaksud Kiai Hamid adalah Kiai Masum Karanggawang. Ketiga, Abah Guru Sekumpul, Kalimantan, KHM Zaini bin Abdul Ghani. KHM Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau lebih dikenal Abah Guru Sekumpul, adalah salah satu ulama harismatik dari tanah Borneo. Abah Guru Sekumpul lahir pada 11 Februari tahun 1942 dan wafat pada 10 Agustus tahun 2005 di usia ke-63. Guru Sekumpul merupakan putra dari Abdul Ghani bin Abdul Manaf dengan wanita solehah Masliyah binti Haji Mulia. Garis keturunan ayahnya bersambung hingga ke Syekh M. Arsyad Al-Banjari, seorang tokoh sufi kenamaan dari tanah Banjar. Derajat kewalian Guru Sekumpul sudah diketahui Kiai Hamid sekitar 1965. Saat itu, Abah Guru Sekumpul muda dan pamannya, Syekh Seman Mulia berlayar ke Jawa, mencari guru pembimbing rohani. Tempat pertama yang didatangi adalah Kota Bangil, Jawa Timur. Keduanya menemui dan meminta saran kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Syarwani Ardan, atau yang dikenal dengan Guru Bangil, yang masih sepupu dengan Guru Sekumpul.
Setelah bertemu dan menyampaikan maksud kedatangan tersebut, Guru Bangil kemudian memutuskan untuk mengajak sowan ke kediaman Kiai Hamid Pasuruan malam itu juga. Usul ini disetujui guru sekumpul dan pamannya. Menggunakan mobil lewat tengah malam, baru sampai ke Pasuruan mobil langsung menuju rumah Kiai Hamid. Meski waktu dini hari ternyata Kiai Hamid masih belum tidur dan sedang menerima tamu. Saat itu masih cukup banyak tamu, sehingga Guru Bangil dan rombongan duduk cukup jauh dari Kiai Hamid. Rombongan disuguhi minuman. Usai minum, Kiai Hamid berdoa. Kiai Hamid kemudian berdoa. Selesai berdoa, Kiai Hamid lalu berdiri dan tiba-tiba mendekati guru sekumpul dan menepuk-nepuk bahu beliau sambil berucap, "Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan." Ucapan tersebut mengisyaratkan kedudukan guru sekumpul sebagai seorang wali agung yang datang dari Kalimantan. Suatu penghormatan luar biasa dari seorang wali kepada wali lainnya. Keempat, Kiai Muhsin, Bulu Lawang, Malang. Kiai Muhsin adalah salah satu wali Allah yang menyembunyikan derajat kewaliannya. Kewalian beliau terbongkar berawal dari keinginan warga Bulu Lawang, Malang untuk mendirikan masjid. Sebelum dilaksanakan, mereka terlebih dahulu sowan ke Kiai Hamid Pasuruan. Namun Kiai Hamid menjawab, "Insya Allah." Tapi di sana itu sudah ada wali besar. Anda datang kepada beliau saja daripada jauh-jauh ke sini. Siapa wali agung itu, Kiai? Namanya Kiai Muhsin. Silakan dicari nanti kalau sudah ketemu orangnya. Bilang saja Kiai Hamid yang menyuruhnya. Untuk berdoa sekalian tentukan arah kiblat. Begitu mendengar penjelasan Kiai Hamid ini, para tokoh warga kemudian meminta izin undur diri. Dengan rasa penuh penasaran, para warga kemudian berbagi tugas untuk mencari Kiai Muhsin di daerah Bulu Lawang. Warga berhari-hari mencari informasi tentang Kiai Muhsin hingga akhirnya ada salah satu warga yang menemukan keberadaannya. Anehnya yang ditemui adalah seorang penjual tempe yang bernama Muksim. Singkat cerita, akhirnya tokoh warga itu mendatangi sosok Kiai Muhsin yang sedang berjualan tempe. Ketika dipanggil dengan sebutan Kiai, penjual tempe tersebut merasa tidak berkenan. "Jangan panggil saya Kiai, saya ini penjual tempe," jawabnya. Utusan warga tetap meminta doa Kiai Muhsin, sekaligus menentukan arah kiblat atas masjid yang dibangun warga. "Saya sudah menjelaskan bahwa saya ini bukan Kiai. Saya hanya penjual tempe. Kok malah diminta doa?" jawab Kiai Muhsin. "Kiai Hamid Pasuruan yang minta panjenengan berdoa," kata warga, sambil menjelaskan sudah sowan ke Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Muhsin penuh kaget mendengar itu, hingga akhirnya menuruti permintaan warga Bulu Lawang tersebut. Kelima, Kiai Haji Muhammadun, Kajen Pati. Alkisah awal perkenalan Kiai Muhammadun Kajen dan Kiai Hamid Pasuruan tergolong unik dan cenderung mistis. Suatu ketika, Mbah Abdullah Zain salam sowan ke Mbah Hamid Pasuruan. Setelah cukup lama dan dirasa sudah tercapai maksud dan hajat, Mbah Abdullah kemudian minta pamit untuk pulang. Tiba-tiba Mbah Hamid titip salam kagem Kiai Syoleh Kajen. Ada sedikit kaget dan keheranan bagi Mbah Abdullah lantaran di Kajen selama yang beliau tahu tidak ada orang yang bernama Kiai Syoleh. Dengan memberanikan diri, Mbah Abdullah kemudian bertanya biar tidak salah dan tidak ragu. "Sepertinya di Kajen tidak ada Kiai yang namanya Soleh." "Wonten Kiai?" jawab Kiai Hamid. Mbah Abdullah tetap mencari tahu walaupun sebatas minta ciri-ciri Kiai Syoleh. "Piantunnya orangnya punya ciri-ciri seperti apa?" tanya Mbah Abdullah. Dengan hakul yakin, Kiai Hamid berkata bahwa Kiai Syoleh kalau setiap salat Jumat selalu di samping kanan mimbar. Mbah Abdullah kemudian pulang dari Pasuruan, membawa oleh-oleh tanda tanya besar. Siapa gerangan sosok yang dikatakan bahwa Kiai Hamid? Singkat cerita, setelah 1 Jumat 2 Jumat, Mbah Abdullah mengamati dan memperhatikan dengan sesama di sisi kanan dari mimbar. Sampai Jumat ketiga, ternyata yang istiqomah di tempat itu adalah Kiai Muhammadun yang juga masih familinya.
Tanpa ragu Mbah Dullah sowan ke Kiai Muhammadun sebagai wujud amanat, menyampaikan salam dari Mbah Hamid. Setelah saling ngobrol ke sana kemari, barulah kemudian menyampaikan salam itu. Kiai Muhammadun dengan nada enteng dan menjawabnya bahwa beliau merasa tidak kenal dengan Kiai Hamid. Akhirnya muncullah gagasan Mbah Dullah mengajak Kiai Muhammadun sowan ke Pasuruan. Sungguh aneh dan ajaib sebelum Mbah Dullah dan Kiai Muhammadun sampai di Pasuruan, Mbah Hamid sudah mempersiapkan penyambutan yang meriah dan istimewa dengan menggelar karpet merah dari teras rumah sampai gang masuk layaknya penyambutan tamu agung dan istimewa. Santri-santri disuruh berkumpul dan membawa rebana sebagai prosesi penyambutan, padahal saat itu belum ada teknologi handphone, SMS, atau telepon. Subhanallah, siapa yang memberitahu Mbah Hamid ketika Kiai Muhammadun sudah memasuki gang kompleks pesantren? Mbah Hamid sudah berdiri dengan muka ceria dan berseri-seri sambil tak henti-hentinya mendendangkan tola al-badru sampai menciumi Kiai Muhammadun saking gembira dan taksim. Keenam, Wali Samud, Kendal. Mbah Hamid juga pernah mengungkap kewalian seseorang yang menyamar sebagai orang gila. Orang itu dalam kesehariannya berada di sekitar pasar dengan pakaian dan tingkah laku persis seperti orang gila, namun tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Mbah Hamid menitipkan salamnya kepada orang tersebut melalui tamu dari Kendal yang sowan ke Pasuruan. Belakangan diketahui bahwa sosok yang dimaksud adalah Eyang Samud, seorang wali yang dianggap gila oleh warga sekitar. Tamu tersebut bingung kenapa Mbah Hamid sampai menitip salam untuk Samud yang dianggap gila oleh dirinya dan orang-orang di daerahnya. Tamu tersebut bertanya, bukankah Samud tersebut adalah orang gila Kiai? Mbah Hamid kemudian menjawab, beliau adalah wali besar yang menjaga Kendal dan Semarang. Rahmat Allah turun, bencana ditangkis itu berkat beliau, sampaikan salamku kepadanya, kata Mbah Hamid. Tamu tersebut pulang ke Kendal dan menunggu keadaan pasar sepi untuk menghampiri Samud untuk menyampaikan salam dari Kiai Hamid. Salam Mbah Hamid kemudian disampaikan Eyang Samud sendiri ketika jati dirinya telah diketahui oleh orang lain lantas memohon kepada Allah untuk dicabut nyawanya. Seketika itu juga Eyang Samud meninggal dunia di hadapan orang yang menyampaikan salam dari Mbah Hamid Pasuruan. Ketujuh, Guru Bangil Syekh Muhammad Syarwani Abdan, Bangil, Jawa Timur. Guru Bangil lahir di Martapura tahun 1913 Masehi. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang merupakan zuriat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan masih sepupu guru sekumpul sahabat karib Kiai Hamid Pasuruan ini. Wafat di Bangil tanggal 11 September tahun 1989 Masehi. Suatu ketika Kiai Hamid datang ke Masjid Ampel untuk menghadiri Haul Agung Kanjeng Sunan Ampel. Beliau datang bertepatan dengan jamaah asyar di masjid tersebut. Saat itulah Kiai Hamid bertemu dengan Guru Bangil. Setelah lama mengobrol kemudian, Kiai Hamid mau pamit untuk pulang. Kiai Syarwani kemudian minta doa kepada Kiai Hamid dan mengatakan kepada orang yang hadir di rumah itu bahwa Kiai Hamid ini adalah seorang wali Allah. Mendengar ucapan tersebut Kiai Hamid membalas, yang wali itu ya yang ada di sampingku ini, sambil menunjuk ke Kiai Sarwani atau Guru Bangil. Jati minta doanya sama beliau saja karena kedua ulama ini saling tawadu, kata Kiai Hamid. Akhirnya salah seorang memberanikan diri, menengahi kalau begitu bergantian saja, mendoakan yang ada di sini ikut, mengamini saja dan akhirnya dua wali itu bersedia berdoa bergantian. Kemudian di tengah perjalanan menuju mobil, Kiai Hamid memberitahukan kepada santrinya bahwa Kiai Sarwani bagaikan rumah yang pagarnya terbuka lebar. Santri bertanya, apa maksudnya Kiai? Kiai Hamid kemudian menjelaskan, makam derajat Guru Syarwani itu tinggi, tidak mau dikenal orang. Meskipun demikian beliau siap menerima tamu kapan saja. Demikianlah 7 kiai yang telah dibongkar kewaliannya oleh Kiai Hamid Pasuruan.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kebenaran hanya